Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2021 atau tanggal 6 Tamus 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari bilangan 12 ayat 2, bilangan 21 ayat 2 sampai 3 saudaraku, yang berkata demikian. Dan orang Israel bernasar sebuah nasar kepada Bapa Yahweh dan berkata, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan bangsa itu ke dalam tangan kami, maka kami akan memusnahkan kota-kota mereka. Ayat 3, dan Yahweh mendengarkan suara orang Israel dan menyerahkan orang Kanan, dan mereka memusnahkan beserta kota-kotanya dan menyebut nama tempat itu Horma. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan ini adalah tentang kemenangan atas bangsa Kanan, saudaraku. Dalam perjalanan bangsa Israel, mereka akan memasuki kota-kota atau bangsa-bangsa, dan ini adalah memasuki bangsa Kanan, saudaraku. Dan di sini bangsa Israel melakukan natsarnya, saudara. Mengapa bangsa Israel bernatsar? Tentu mempunyai dasar, saudaraku, walaupun tidak tertulis di sini. Dasarnya tentu bila bernasar adalah kita bisa memahami kekuatan dan kemampuan bangsa Israel. Sangat tidak mungkin untuk dapat memenangkan memasuki tanah Kanan tanpa adanya pertolongan dan kuat kuasa Bapa Yahweh, saudaraku. Dan mereka bernatsar, dan Bapa yang mendengarkan natsar ini dan pembelaan kuat tangan Bapa Yahweh menyertai bangsa Israel, dan mereka memasuki dan menyerang tanah Kanan dan mendapatkan kemenangan, saudaraku. Dan semua natsar yang disampaikan bangsa Israel kerjakan, semua daerah-daerahnya beserta kota-kotanya mereka musnahkan. Saudaraku, tentang natsar sudah sama-sama kita pernah mempelajari tentang ini. Dasar sebagai natsar telah tertulis di dalam kitab suci kita, di dalam bilangan 6, bagaimana tentang ketentuan bernatsar, saudaraku. Saudaraku, natsar adalah merupakan suatu janji ataupun sumpah yang kita panjatkan kepada Bapa Yahweh dalam kita suatu kerinduan kita, harapan kita, sesuatu yang akan kita dapatkan, saudaraku. Dan bernatsar, saudaraku, harus ditepati. Dan bila kita tidak bisa menepati natsar itu, maka lebih bagus kita tidak usah bernatsar, saudaraku. Dan ini tertulis di dalam kitab di Pengkhotbah 5 ayat 4 berkata demikian, saudaraku. Jadi saudaraku, natsar adalah sistemiknya Bapa Yahweh. Dan natsar dapat kita lakukan, saudaraku, bagi yang memang terpanggil untuk melakukan natsar. Dan harus dilakukan dengan kesungguhan, karena orang yang melakukan bernatsar, maka sikap hatinya juga harus sungguh-sungguh. Dia harus memposisikan hidupnya lebih sungguh-sungguh lagi ke hadapan Bapa Yahweh, sehingga natsar, teriakan natsar ini, doa-doa natsar ini, Bapa Yahweh mendengar, saudaraku. Bapa Yahweh menjawabnya. Tergerak belas kasihan Bapa Yahweh dalam hidup kita oleh karena natsar yang kita angkat atau kita lakukan, saudaraku. Jadi sesungguhnya natsar ini merupakan sistemnya Bapa Yahweh yang jelas tertulis di dalam kitab suci kita, saudaraku. Bukan dengan metode-metode yang lain yang masih dalam konteks kita menjabarkan ataupun tidak tertulis secara harafiah, karena hal itu tentu metode-metode yang lain bisa saja hal itu bertentangan dengan hukum Bapa Yahweh karena tidak tertulis secara langsung. Namun natsar adalah tertulis secara langsung di dalam kitab suci kita, sehingga kita jangan ragu, saudaraku, bila ada sesuatu yang memang kita rindukan, namun yang menjadi tertulis secara tegas bila kita bernatsar. Kerjakanlah natsar itu, dan bila tertepati, maka janji itu harus ditepati. Jangan kita tidak menepati. Amin, haleluya, saudaraku. Sukses besar buat kita maju terus dalam iman. Tetap kita berjuang untuk melakukan hukum-hukum Bapa Yahweh di dalam kita menjalani kehidupan kita. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada.
Bapa yang menghadapkan wajahnya memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan hukum-hukum Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan, saudaraku. Itu janji firman. Amin. Haleluya. Salam, saudaraku.